Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Ya, di kesempatan siang hari ini, Bapak Agus akan melakukan proses coaching, Bapak Agus. Oke, Pak Heru. Jadi Ya. nanti akan lakukan coaching dengan Pak Maftuhin hari ini, Pak Heru. Ya. Dalam kesempatan kali ini, Bapak Agus akan menerapkan sistem coaching untuk kompetensi apa, Bapak Agus, yang menurut Alur Tirta? Jadi nanti yang ingin saya kembangkan dari 3 kompetensi itu adalah pertanyaan berbobot ya, Pak Heru. Utamanya kalau di Alur Tirta di bagian identifikasi, Pak Heru. Bagian identifikasinya kira-kira itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang berbobot apa enggak, itu Pak Heru. Nah, di sini kompetensi yang akan Bapak Agus kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai Alur Tirta, yaitu identifikasi. Kemudian Bapak Agus perlu dipahami bahwa dalam prosesnya itu Bapak Agus harus sesuai dengan kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini indikatornya perlu Bapak Agus perhatikan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu yang pertama tidak sesuai dengan konteks yang dibicarakan, itu bobot 1. Kemudian bobot 2 kurang sesuai dengan konteks yang dibicarakan, dan bobot 3 adalah sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Jadi 3 bobot itu yang Bapak Agus akan laksanakan sesuai yang mana, Bapak Agus? Jadi dari tadi ya Pak, 3 indikator tadi saya ingin ke ini, ke yang ketiga Pak. Jadi sesuai dengan konteks yang dibicarakan antara yang dibicarakan oleh coach ya. Jadi fokusnya ke sana, itu Pak. Oh ya, bagus ya. Jadi Bapak Agus menginginkan yang indikator atau fokus pada sesuai dengan konteks yang dibicarakan, dengan mengedepankan tadi identifikasi permasalahan yang dihadapi pada coaching, Bapak Agus. Iya, betul sekali. Ya, semoga dengan proses coaching yang akan Bapak Agus laksanakan dengan Bapak Maftuhin, dari indikator yang sesuai dengan konteks yang dibicarakan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar, Bapak Agus. Ya, terima kasih Pak Heru. Jadi mohon nanti saran dan masukannya selama saya melakukan coaching dengan Pak Maftuhin. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan, Pak Heru. Jadi mohon bantuannya untuk melakukan observasi terhadap kegiatan saya, Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Jadi saya akan mengamati dan mengobservasi apa yang Bapak Agus dan Bapak Maftuhin laksanakan dalam proses coaching nanti. Terima kasih Pak Heru. Jadi setelah ini saya langsung akan melakukan coaching dengan Pak Maftuhin, Pak Heru. Gitu Pak Heru. Jadi setelah ini saya langsung sambung ke Pak Maftuhin. Monggo Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maftuhin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, ini sehat, Pak Agus. Ini masih di sekolahan atau di mana ini? Masih Pak Agus. Oh, masih di sekolahan. Oke, iya. Gimana ini? Apa yang mau kita obrolin ini di sela-sela kesibukan mengajar ya, Pak? Iya. Ya, apa ini yang kita kira-kira mau obrolin?
Ini Pak Agus, Ya. saya itu merasa kurang nyaman ya Pak ya, atau merasa terganggu ketika saya menyampaikan materi di dalam kelas, kemudian ada siswa yang itu main HP Pak, main HP. Ganggu anak main HP. Jadi iya, jadi ya saya merasa kurang enak aja dan merasa terganggu ketika ada siswa yang main HP ketika kegiatan pembelajaran gitu Pak. Oke, berarti ya tadi masalah yang ingin kita bahas karena ketidaknyamanan Pak Matuhin terhadap anak-anak yang main HP saat pelajaran ya Pak ya. Ini saat Iya Pak, pelajaran ya. betul, Oke. betul, iya ya. Kira-kira nanti setelah kita diskusi nih terkait dengan ini masalah tadi ketidaknyamanan karena anak main HP. Tujuannya nanti gimana nih? Tujuannya dari setelah kita diskusi nih. Harapannya Pak Oke. Matuhin setelah diskusi apa nih? Ya, harapan saya setelah kegiatan diskusi ini, saya punya ini Pak, punya jalan keluar lah dari masalah ini. Jadi mungkin apa yang harus saya lakukan agar anak itu ketika jam pelajaran itu tidak main HP sendiri gitu Pak. Jadi langkah-langkah apa nih yang harus saya lakukan ini Pak? Oke, jadi ingin mencari jalan keluar agar kira-kira nanti ketika pelajaran anak nggak main HP gitu ya. Gitu ya Ya, Pak betul. Matuhin. Jadi Betul. Ya. itu tujuan dari kita ngobrol hari ini ya. Kita ngobrol Iya, hari ya. ini. Oke, Pak Matuhin, kira-kira nanti ukuran keberhasilan setelah ngobrol berarti tadi udah disampaikan ya punya jalan keluar. Oke, Pak Matuhin, dari jumlah anak yang dalam satu kelas itu kalau secara prosentase berapa sih yang main HP ketika pelajaran? Itu kurang lebih sekitar 5%-an lah, Pak. 5% ya. Iya, 5% ya. Terus dari 5% ini bisa diskala nggak? Misalkan yang 5% itu ada di skala, kalau 1 sampai 10 itu di skala antara berapa? Kalau di skala dengan anak-anak yang tidak main HP kan mungkin skalanya 10 ya, skalanya 10 yang nggak main HP. Tapi kalau di skala kira-kira kepentingan untuk main HP itu ada di skala berapa sih di anak-anak ini? 4 kali ya, Pak ya. 4 ya, 4 ya. Berarti tetap fokusnya kan akhirnya kalau 4 fokusnya jadi nggak ke pelajaran. Gitu ya kira-kira ya? Iya. Oke, kira-kira Pak, gini, menurut Bapak nih, menurut Bapak sudah ada gambaran nggak ketika menghadapi anak-anak ini atau sudah pernah dilakukan sesuatu terhadap anak-anak ini oleh Pak Matuhin? Oke, kalau selama ini yang saya laksanakan itu ketika jam pelajaran kemudian anak main HP itu ya saya menegur, Pak, cuma menegur. Ya. Oke. Hanya itu Pak yang dilakukan? Jadi Iya, selama sementara menegur Pak. Saya menegur ketika ada anak. Nah, itu ternyata tidak bertahan lama. Ketika nanti saya fokus saya bukan ke murid yang mainan HP itu. Nah, nanti anak itu akan ke HP lagi gitu Pak. Kira-kira hambatannya apa ya Pak? Hambatannya apa ya kok bisa anak balik lagi, sudah ditegur kok balik lagi gitu. Di Pak Matuhin sendiri punya hambatan apa ya kira-kira menurut Pak Matuhin nih? Ya, mungkin ini ya Pak ya, mungkin anak sudah merasa tidak diperhatikan lagi nih. Misalnya kan fokusnya tadi kan ketika anak main HP, kemudian saya menegur, berarti kan fokus saya itu ada di anak itu. Nah, kemudian fokus saya beralih ke siswa yang lain. Nah, itu kan anak sudah merasa, wah ini saya sudah tidak diawasi nih, sudah tidak diawasi sama gurunya nih. Nah, ini saya main HP lagi. Gitu. Selain itu ya mungkin ini Pak, dari siswa atau dari kelas itu mungkin belum ada ini ya kesepakatan kelasnya Pak. Jadi bagaimana pada saat jam KBM itu kesepakatan kelas itu pengaturannya seperti apa, ini mungkin ya juga ini ya mungkin saya
diperlukan di situ kali ya Pak ya. Ya, berarti ada dua ya Pak hambatannya. Yang pertama memang ketika tadi yang diceritakan Pak Mahtuin, ketika fokus Pak Mahtuin tidak lagi ke anak yang ditegur tadi, itu merasa anak itu berarti aman nih main HP lagi gitu ya. Terus yang kedua adalah belum ada kesepakatan kelas. Nah, kira-kira dari dua ini solusinya apa Pak yang untuk ngatasi dua ini nih? Kan tadi udah solusi dari dua itu kira-kira apa? Mungkin ini ya Pak ya, yang kesepakatan kelas itu ya. Jadi anak merasa dia seolah-olah membuat bisa dikatakan membuat peraturan sendiri kan gitu, karena kan aturan itu bukan dari seorang guru misalnya seperti itu. Jadi anak-anak merasa terlibat, kemudian secara psikologi atau secara secara aspek yang lain mungkin juga anak merasa bertanggung jawab gitu Pak. Karena saya sudah membuat peraturan seperti ini, berarti sebisa mungkin ya mungkin dari si anak itu harus mematuhi gitu Pak. Mungkin dengan adanya kesepakatan kelas seperti itu. Oke, berarti solusinya menurut Pak Mahtuhin ini kira-kira akan selesai kalau dibuatkan kesepakatan kelas gitu ya. Kesepakatan kelas yang membuat kesepakatan dari kelas itu gitu ya. Bukan dari guru yang membuat. Gitu ya Pak ya. Dari tadi yang disampaikan solusinya itu. Terus rencananya nih Pak, dari tadi sudah ada solusi, rencananya ini untuk mencapai tadi itu mau dimulai kapan kira-kira? Jadi untuk rencana pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas ini saya mulai minggu depan Pak, karena jadwal yang paling dekat itu minggu depan Pak. Oh, rencana minggu depan ya. Oke, berarti akan dibuat kesepakatan dengan rencana minggu depan karena jadwalnya kebetulan yang paling dekat minggu depan. Ya, betul. Terus harapannya nih Pak, harapannya dari setelah dibuatkan kesepakatan kelas, harapannya kalau tadi kan ada di skala 4 nih anak-anak yang suka main HP, harapannya berarti naik di skala berapa Pak harapannya setelah ada kesepakatan kelas? Harapan saya itu 9 ya Pak ya. Jadi 9 ya. Jadi atau bahkan mau sampai 10 ini karena sudah tidak ada lagi anak yang main HP lagi gitu Pak. Harapan saya seperti itu. Iya, bagus itu Pak. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ada kesepakatan kelas gitu ya, jadi konsentrasi anak tidak lagi ke HP tetapi sudah fokus ke ini ya, sudah fokus sesuai dengan yang Pak Mahtuhin harapkan. Jadi untuk ini Pak, jadi dari rencana kan minggu depan. Terus jangka waktu Pak untuk melihat perubahan anak kira-kira berapa pertemuan kah atau berapa kali kah untuk melihat progresnya nih, untuk melihat progresnya kira-kira berapa jangka waktunya? Saya ambil 2 kali pertemuan ya Pak. Saya mau lihat perbedaannya itu seperti apa gitu. Mungkin bisa terlihat di pertemuan kedua kali setelah ada kesepakatan kelas itu. Oke, pertemuan kedua setelah ada kesepakatan kelas. Iya, oke. Betul. Pastinya untuk menjalankan ini butuh komitmen ya Pak ya. Iya, komitmen Pak. Ya. Nah, kira-kira untuk menjalankan ini kan komitmen apa nih yang Bapak ingin bangun nih? Komitmen terhadap diri Bapak sendiri, juga terhadap anak-anak nih. Komitmen yang ingin diharapkan seperti apa? Ingin dibangun. Mungkin rasa tanggung jawab ya Pak ya, rasa tanggung jawab terhadap peraturan apa yang sudah kita buat, kemudian kita laksanakan. Nah, ini saya selaku guru juga ikut di situ juga. Jadi bagaimana konsekuensinya ya, guru ketika pembelajaran ya juga tidak boleh main HP gitu Pak. Nah, itu komitmen yang kalau dari saya ya Pak, kalau dari siswa ya itu saya pengennya rasa tanggung jawab siswa itu ada gitu dengan kesepakatan kelas gitu, Pak. Iya, tadi saya dengar juga ada melibatkan guru lain ya Pak ya pastinya. Iya. Tadi saya dengar ada
dengan guru tidak bermain HP di depan kelas gitu ya ketika Iya. mengajar. Nah, ini kira-kira Pak, karena tadi Bapak ingin melibatkan guru lain, kira-kira siapa ini Pak yang mau dilibatkan ke depan? Untuk Oke, ya kalau pastinya kan ini kan berproses ya, tidak ya, bisa ya, diawasi satu orang nih, betul, Pak, pasti. betul, Pak. Kira-kira dengan siapa ini? Oke, yang pertama tentunya karena mengajar saya itu kan di bengkel, Pak. Di bengkel, Pak. Nah, jadi mungkin yang saya libatkan yang pertama adalah orang-orang kejuruan yang ada di sana, Pak. Jadi kita menyamakan persepsi dulu dengan orang-orang, atau saya ingin melibatkan di situ karena kan percuma, Pak. Kalau menurut saya kalau misalnya ada satu guru yang kenceng misalnya dengan HP itu, kemudian ada guru lain yang tidak sama mungkin, berbeda dengan apa yang diperlakukan, ini juga nanti pasti akan berpengaruh ke siswa, Pak. Jadi ini lingkungan jurusan saya dulu dan mungkin wali kelas, Pak, untuk sosialisasi lah. Itu, Pak. Berarti dengan orang-orang di kejuruan dan juga dengan wali kelas tentunya ya. Iya. Nanti banyak dilibatkan. Ya. Oke, Pak. Jadi gimana ini dari tadi kan tujuannya kayaknya dari solusi Bapak tadi udah ketemu ya, Pak ya. Udah ketemu ya. Nanti ingin dibuat kesepakatan kelas. Terus rencananya juga mau dibuat di minggu depan. Kira-kira ada lagi nggak hal yang ingin disampaikan nih, atau mungkin dari Pak Makuin, apakah ini sudah cukup memberi solusi atau belum dari pertemuan ini atau gimana? Oke, yang pertama saya terima kasih sekali Pak atas waktunya Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk kita ngobrol tentang apa ya, masalah yang saya hadapi, dan saya merasa ini saya sudah punya ini Pak, punya solusi Pak, seperti yang saya katakan tadi, untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Iya, jadi tetap semangat ya Pak ya. Jadi tetap semangat. Mudah-mudahan nanti solusi yang tadi ditawarkan oleh jenengan bisa dilaksanakan dengan baik, dan progresnya nanti setelah ini kita mungkin kalau ada waktu nanti kita lihat ya Pak ya progresnya seperti apa. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan Pak Maftuhin, sesuai dengan solusi yang tadi ditawarkan, dengan sesuai dan harapannya rasa tanggung jawab yang tadi diinginkan, rasa tanggung jawab di anak dan juga di teman-teman tentunya. Itu bisa menjadi hal yang utama sehingga pembelajaran anak-anak tidak lagi bermain HP sendiri gitu ya Pak Maftuhin ya. Iya Pak. Karena waktu kita hanya sebentar ya ini, karena masih ada aktivitas lain. Terima kasih sudah mau mengajak saya ngobrol nih ya berbagi terkait permasalahan yang Pak Maftuhin hadapi. Terima kasih Pak Maftuhin, sukses selalu, sehat selalu. Itu. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Terima kasih. Ya, Bapak Agus. Selamat ya Bapak Agus. Sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan lancar. Pak Heru. Kemudian kita mengejak untuk percakapan tentang kita, tentang pengamatan atau observasi oleh pengamat saya dan Bapak Agus selaku coach. Yang pertama Bapak Agus, di sini bagaimana perasaan Bapak Agus pada saat melaksanakan proses coaching Bapak Agus? Tadi berdasarkan ketika saya coaching dengan Pak Maftuhin, ya lumayan nyaman ya Pak ya, lumayan nyaman. Terus target tadi dari coach juga terpenuhi, artinya solusinya beliau dapatkan sendiri, dan beliau juga berkomitmen untuk melakukan solusi yang beliau tawarkan, dan juga nanti beliau akan bekerja sama dengan teman-temannya dalam menjalankan solusi yang sudah ditemukan sendiri tadi Pak Heru. Jadi luar biasa tadi.
Jadi luar biasa percakapan saya dengan Pak Maftukin, cukup baik ya, cukup nyaman. Itu Pak, jadi dari sisi alur sudah bagus ya, dari sisi alur sudah bagus menurut saya di proses coaching kali ini. Itu Pak Heru. Ya, Bapak Agus. Kemudian Bapak Agus ya, dari aktivitas coaching tadi, apa yang menjadi indikator pencapaian yang sudah Bapak Agus laksanakan pada Bapak Maftukin tadi selaku coaching? Ya, tadi ketika melakukan coaching, saya mendengarkan dengan baik ya, mendengarkan permasalahan, terus kita diskusi terkait dengan solusinya dari beliau, itu saya dengarkan dengan baik. Itu bahkan kalau saya ditanya indikatornya, ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan, saya berpikir pertanyaannya sudah sesuai dengan konteks yang konteks permasalahan yang disampaikan oleh beliau ya. Jadi tidak ada kalimat atau pertanyaan yang keluar dari permasalahan sih, itu menurut saya. Jadi indikatornya itu Pak. Jadi saya pikir pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan, kalau kriteria bobot saya nggak ngerti ya, bobotnya dari berapa gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari ini percakapan ketika saya lakukan coaching sudah cukup baik Pak, pertanyaan-pertanyaan yang saya ini ya, indikator sudah sesuai indikator lah, intinya begitu. Jadi saya memang konteksnya ya masuk sesuai gitu, jadi tidak ada pertanyaan saya yang keluar dari konteks. Itu indikatornya. Menurut pengamatan dari saya selaku pengamat, Bapak Agus tadi sudah sesuai Pak, sudah sesuai dan sukses dalam 3 kompetensi tadi. Nomor 3 itu sudah sesuai dengan konteks yang dibicarakan, yaitu tentang main HP. Jadi apa yang sudah Bapak Agus tanyakan, jadi tadi kan kompetensinya yang pertama yang perlu Bapak Agus cermati di sini adalah menanyakan pertanyaan berbobot. Terus Pak Agus, ya. Dari proses coaching yang Bapak Agus laksanakan tadi sudah terlihat bahwa Bapak Agus sudah memenuhi kompetensi tersebut Bapak Agus. Nah, sukses menggali potensi untuk menemukan solusi sendiri atas apa yang menjadi permasalahan yang dilakukan atau yang dialami oleh Bapak Maftukin selaku coaching. Jadi Bapak Agus sudah sukses. Kalau indikator pencapaian nilainya Bapak Agus nomor saya 10 Bapak Agus. Terima kasih Pak Heru. Sudah terima kasih. Bagus sekali, sesuai dengan alur kita Bapak Agus. Iya, terima kasih Pak Heru. Kemudian Bapak Agus, selanjutnya kompetensi apa yang perlu Bapak Agus kembangkan atau tingkatkan lagi Bapak Agus? Ini Pak, jadi terima kasih tadi udah dikasih catatan, beberapa catatan gitu ya, dan mungkin untuk yang ini Pak, mendengar aktif ya, mendengar aktif itu memang butuh konsentrasi, butuh kehadiran penuh ya. Jadi mungkin mendengar aktif Pak yang masih perlu saya tingkatkan, karena ada beberapa tadi berdasarkan yang sudah saya lakukan, ada beberapa yang memang saya merasa nih ada yang lost nih, ada yang lost, tapi saya belum tahu nih lossnya ada di mana. Nah mungkin ke depan itu Pak yang perlu saya kembangkan gitu ya. Itu Pak Heru, jadi mendengar aktif mungkin untuk yang ke depan yang perlu saya kembangkan. Terima kasih Pak Heru. Ya Bapak Agus, berarti ke depannya Bapak Agus merencanakan atau suatu target untuk kompetensi mendengar aktif Jadi mudah-mudahan Bapak Agus dengan adanya Bapak Agus yang tadi sudah melaksanakan coaching dengan semangat dan sukses bersama Bapak Maftukin, tentang kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot sudah sukses. Mudah-mudahan kedepannya lagi dengan peningkatan kompetensi mendengarkan aktif Pak Agus. Itu Bapak Agus bisa laksanakan dengan baik Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Agus bisa melaksanakan proses coaching kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru.
Sama-sama Bapak Agus.